Mindset dan mental orang miskin. Nah, sebelum aku menjelaskan 10 mindset dan mentalnya orang miskin ini, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung apa sih bedanya antara mindset sama mental. Jadi, aku akan menjelaskan dulu apa bedanya mindset dan juga mental. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Mindset kalau kita bahasa Indonesia kan itu kan artinya pola pikir. Sedangkan kalau kita bedah satu persatu kalimatnya, mind itu pikiran, set itu seperangkat. Nah, yang dimaksud dengan seperangkat itu apa? Seperangkat ide ataupun seperangkat kepercayaan atau belief system ya, belief kita atau kepercayaan kita atau keyakinan bahasa Indonesia itu. Nah, jadi seperangkat kepercayaan ini atau pola pikir ini akan menentukan bagaimana cara kita menafsirkan sebuah peristiwa, kemudian akan menentukan bagaimana kita akan mengambil sebuah tindakan. Jadi kita akan bereaksi atau merespon. Nah, itu tergantung, ini dua hal yang berbeda ya. React itu kan kita jadi victim, kalau respon kita jadi hero ya, bukan victim lagi. Kemudian dari sana kita akan mengambil sebuah aksi atau take an action. Nah, itu mindset yang kita omongin. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas seputar mental. Nah, mental itu apa? Nah, mental itu sendiri adalah sebuah model dari inner world atau dunia yang ada di dalam kita atau sistemnya, prosesornya kalau kita ngomongin komputer yang dipelihara oleh PBS atau pikiran bawah sadar kita yang dikomposisikan atau terdiri dari itu tadi mindset atau kumpulan dari kepercayaan atau belief, kemudian terdiri dari genetik, kemudian pendidikan atau knowledge yang kita kumpulkan, dan juga pengalaman. Nah, sama niat, kayak kurang satu lagi niat. Nah, jadi kombinasinya itu tadi ya. Jadi mental itu hasil akhirnya. Itu lebih gampangnya ya, udah jadi modelnya begitu, prosesornya seperti itu. Kalau kan ada tuh Android sama yang satunya lagi EOS ya, iOS atau apalah ya. Nah, itu mental, istilahnya seperti itu. Terus isinya itu adalah mindset itu tadi. Ada mindsetnya, ada genetiknya, ada lagi berdasarkan pengalaman yang telah kita alami, termasuk trauma di dalamnya, terus kepercayaan-kepercayaan atau mindset itu tadi, terus niat. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja mindset dan mental dari orang miskin ini. Sebenarnya banyak sekali, cuma biar videonya nggak terlalu panjang, aku akan membahas 10 saja. Yang pertama itu adalah selalu menunda pekerjaan, alias tarsok. Nah, kemudian yang kedua itu adalah banyak sekali membaca buku, ataupun mengambil kursus ini, kursus itu. Pokoknya intinya selalu belajar, ada keinginan belajar, tapi tidak mempraktekannya atau tidak melakukannya. Jadi dikumpul-kumpulin aja tapi nggak melakukan sebuah aksi. Yang nomor 3 itu adalah berasumsi bahwa kita selalu benar. Jadi semua orang itu salah, semua ajaran orang itu sesat, nggak benar. Nah, itu nggak bisa juga kayak gitu. How to stay poor? Assume you're always right. Siapapun kita, setinggi apapun levelmu, apa itu guru, udah self-awakening lah, apalah, tetap saja kita sebagai manusia akan memiliki yang namanya blind spot atau sebuah spot, sebuah titik, sebuah area yang kita nggak ngerti, yang kita nggak bisa ngelihat, yang kita buta. Sudah terbukti kan, banyak sekali orang yang katanya super, yang katanya guru, yang sudah self-awakening, masih juga mengambil sebuah tindakan yang ujung-ujungnya self-eliminasi ya. Buat teman-teman yang bingung self-eliminasi itu apa? Ya, self-eliminasi itu kan artinya mengeliminasi dirimu sendiri. Sebenarnya prosesnya itu kurang lebih 3 tahun, tapi aku nggak akan bahas ke sana. Intinya kita semua itu memiliki blind spot. Jadi kalau bisa humble aja, dilihat aja, karena nggak semua orang itu akan tahu segalanya apa yang terjadi di dunia ini secara 100%. Aku sendiri mengakui aku juga memiliki blind spot. Makanya aku sering sharing sama teman-teman juga di sini dan juga sama bapaknya anak-anak ya. Dia yang suka ngasih tahu ini di area ini, terutama area kesehatan. Aku kurang tahu banyak seputar hal itu. Jadi dia yang suka kasih masukan. Nah, itu tadi blind spotku itu di area sana. Istilahnya seperti itu. Jadi semua orang pasti memiliki blind spot. Sama investasi. Walaupun aku tahu banyak, tapi tidak sebanyak orang yang di sekitarku yang akan membantuku dalam hal ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah
mengambil nasihat bagaimana caranya untuk kaya dari orang miskin. Nah, jadi gini, banyak sekali orang yang biasanya memproklamasikan atau self-proclaim bahasa Inggrisnya, atau bilang aku guru, aku pinter, aku tahu, aku bisa bikin duit ratusan juta, bla 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 bla. Tapi aksi yang dilakukan, tingkah laku yang dilakukan, keputusan-keputusan yang diambil itu masih seperti orang miskin. Banyak sekali seperti itu. Misalnya, jadi gini, kalau yang namanya orang yang beneran kaya ya, wealthy, itu kan komplit ya. Jadi cara mencari uang atau menjadi kaya sama cara mempertahankan kekayaan itu dua hal atau dua skill yang berbeda yang harus dipelajari. Nah, kalau orang yang baru-baru kaya, yang baru bisa cari uang banyak, biasanya mereka baru belajar satu area saja ya, mungkin sekitar 50% istilahnya. Jadi masih ada 50% lagi yang harus dipelajari. Makanya tindakan yang diambil itu biasanya tidak mencerminkan ke arah sana. Contohnya, misalnya orang baru kaya, OKB istilahnya, itu masih termasuk mental miskin. Aku sendiri pernah di posisi itu. Jadi, apa yang diambil? Dia membeli tas, ya, kalau di kasusku tas. Misalnya tasnya harganya ratusan juta misalnya ya. Tapi misalnya tasnya kegores itu, jadi waktu itu dipakai mainan anak-anak kan, itu aku yang oh my god jangan dirusak sayang, itu tasnya. Pokoknya kayak gitu ya. Nah, aku kan menjadi budak dari barang yang aku beli. Nah, mungkin misalnya orang lain ya, anak muda biasanya kan ke HP ya, misalnya ambil iPhone yang terbaru. Nggak lama dijual karena ya itu tadi takut tergores, takut luka, baterainya nanti boros, ngedrop. Pokoknya kita diperbudak sama hal tersebut. Aku lihat banyak sekali contoh-contoh seperti itu dan aku sendiri pernah mengalaminya. Jadi gini, kalau kita beneran kaya atau sudah di posisi wealthy, kita lihat aja, kita ngomongin orang yang jauh lebih kaya aja ya, misalnya para bilioner dan multimilioner di luar sana. Mereka tidak akan pernah menyimpan uang di bank. Alasannya itu karena uang di bank itu sama saja kita memiliki pekerja atau kuda yang cuma duduk-duduk diem aja, nganggur, terus mungkin akan kembaliannya atau feedbacknya per tahunnya itu cuma 2%, 4%, nggak banyak ya. Tapi kalau kita bikin si kuda ini lari atau pekerja ini bekerja, alias uangnya itu diinvestasikan ke banyak hal ya. Investasi itu juga kan jenisnya banyak sekali kan. Jangka pendek, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, high risk, low risk, medium risk, dan lain sebagainya. Intinya, mereka itu akan memperlakukan apapun yang mereka miliki dengan mindset atau dengan pikiran bahwa hal tersebut adalah budaknya atau bekerja untuk dia yang punya uang itu, bukan kita yang babyin ya, atau kayak dibayi-bayi kayak tasku tadi, cerita tasku yang takut tergores, atau mungkin HP yang takut terluka atau rusak. Nah, bukan seperti itu, tapi lebih arahnya ke ya sudah, rusak aja, cuek aja, nyantai aja, move on gitu kan. Oh, berarti waktunya ganti. Kayak sekarang aku punya HP itu udah sampai buluk, sampai jelek, I don't care, seriously. Asal dia masih bisa dipakai, why not? Nah, sama uang juga, kalau misalnya ada uang, aku selalu investasikan untuk hal-hal yang berguna. Terus misalnya kayak membeli segala sesuatu, contoh ya, dulu kan belinya tuh dengan tujuan validasi dari luar, biar dianggap orang kaya, biar keren, biar wah gaya-gayaan beli yang termewah, termahal, atau terkeren, terbaru, duluan, seperti itu. Sekarang enggak, aku lihat hasilnya kamera yang harganya misalnya nih, kalau sekarang kan aku ngomonginnya kamera, misalnya kalau aku beli kamera yang harganya di bawah 10 juta dengan hasil kualitas yang bagus lah, yang sesuai yang aku inginkan, seperti yang teman-teman lihat ini, kemudian aku bandingkan dengan kamera dengan yang harganya 50 juta, hasilnya sama, sudah otomatis aku ngambil yang 10 juta atau di bawah 10 juta ya kan. Karena apa? Karena nanti 40 juta yang lainnya itu aku bisa gunakan untuk upgrade hal yang lain, mungkin beli drone yang lebih bagus atau lighting atau bla 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 bla. Istilahnya seperti itu. Nah, ini mindset yang benar itu seperti itu. Jadi mereka, orang-orang ini, siapapun itu, kayak bilioner, miliuner, mereka akan melihat hal tersebut. Mereka akan melihat segala sesuatu
sesuatu berdasarkan value buat dia, melihat sesuatu itu sebagai pekerjanya, bukan kita yang diperbudak sama barang yang kita miliki. Intinya seperti itu. Yang nomor 5 itu adalah menghindari pekerjaan yang paling penting. Jadi gini, misalnya nih, kita bikin to-do list. Jadi semuanya ditulis itu sehari ada 10 atau ada 5 misalnya. Tapi justru yang paling penting itu dilakukan yang belakangan. Alias menunda-nunda sampai belakangan baru bikin. Yang biasanya ujung-ujungnya tuh nggak akan dilakukan juga ya. Atau dipospon besok lagi deh, besok lagi. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah bagus ya di luar sana, multimilioner yang aku omongin, atau bilioner, atau at least CEO, mereka itu biasanya mendedikasikan waktunya yang paling penting itu duluan di depan. Mau dia punya to-do list atau nggak ada to-do list, segala sesuatunya itu yang paling penting dilakukan di depan duluan. Begitu kita bangun tidur, lakukanlah apa yang paling penting buat kamu. Yang berikutnya itu adalah melakukan apa yang semua orang lakukan, alias ikut-ikutan, alias menjadi Nah, contohnya itu banyak sekali ya. Misalnya, waktu zaman-zamannya orang suka mewarnai rambutnya warna-warni, ikut. Terus zaman-zamannya pakai kuku yang tajam-tajam itu, yang kayak Dracula, ikut. Terus waktu zaman-zamannya, you know what, ikut. Be leader, jangan ngikut-ngikut aja lah. Jadi kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita sendiri, jangan takut berbeda. Nggak apa-apa kalau dijelek-jelekan atau dibilang aneh atau dibilang apalah dimusuhin, biasanya kan kayak gitu, dimusuhin, dijauhi, dihindari, diolok-olok. So what? Cuek aja. Yang penting kita menjadi diri kita sendiri, dan apapun yang kita ikuti kan dari dalam hati ya, atau jantung kita, itu biasanya adalah yang terbaik. Apapun itu, ikutin aja apa kata guru yang ada di dalam dirimu sendiri ya. Jangan ngikutin guru-guru lain ya, atau siapapun itu, termasuk aku ya. Ikutin apa yang dari dalam kamu rasakan atau pikirkan, karena dia akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kamu. Selanjutnya adalah be replaceable, atau menjadi seseorang yang mudah digantikan, alias tidak mau belajar sesuatu yang susah. Ini banyak sekali. Supir aja kita mulai akan digantikan di sini menggunakan otomatis ya, atau truk yang bisa beriringan berjalan sendiri. Jadi dia ke depannya tidak akan menggunakan supir-supir manusia lagi. Intinya kita harus jangan malas lah, mau belajar untuk menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang kita nggak ngerti. Aku sendiri begitu. Yang nomor 8 itu adalah menghindari ketidaknyamanan, alias nggak mau keluar dari comfort zone. Comfort zone itu banyak sekali ya. Dari mulai misalnya keluar dari areamu, itu comfort zone juga kan. Atau kayak misalnya aku kasih contoh ke aku sendiri. Untuk keluar negeri itu keluar dari comfort zone-ku ya. Itu bener-bener suhunya, bahasanya, makanannya, dan lain-lain. Nah, banyak orang tidak mau melakukan hal itu, keluar dari zona nyamanmu. Apapun itu ditantang untuk diri sendiri ya, di challenge. Apalagi kita ini kan mau masuk ke yang kalau di Indonesia mungkin istilahnya dunia gelap ya. Nah, mungkin aku akan bikin seputar ini dunia gelap, walaupun aku nggak mau terlalu negatif, tapi yang pasti yang aku mau sarankan dalam hal ini itu adalah survival ya. Kita harus mempelajari banyak hal seputar survival. Aku sendiri tidak pernah berpikir ke arah sana. Aku nggak pernah mikirin untuk bagaimana cara nyalain api. Nggak ngerti sama sekali. Terus dikasih tahu suamiku, nah kalau misalnya nggak ada listrik, nggak ada korek, gimana caranya kamu nyalain api? Oh iya ya. Terus misalnya nggak ada makanan, nggak ada yang jual makanan susah dicari, itu bagaimana? Kamu punya duit ada, tapi barang yang dibeli itu nggak ada. Apa yang kamu lakukan? Oh iya ya, aku nggak mikir ke arah sana. Nah, mulai dipikirkan hal-hal seputar itu. Misalnya airnya stop, nggak mau jalan, nggak mau keluar, apa yang kamu lakukan? Coba pikirkan gimana caranya kamu biar bisa airnya nggak menetralisir air, atau pemurnian air, prosesnya bagaimana, persiapanmu di mana, listrik, alternatif listrik itu bagaimana, prosesnya di mana. Yang nomor 9 itu adalah memprioritaskan untuk terlihat kaya daripada menjadi kaya beneran. Nah, aku mau kasih contoh diriku sendiri. Jadi dulu aku memiliki mental miskin juga, dan juga mindset orang miskin itu, walaupun gajiku ratusan juta waktu itu, aku masih yaitu tadi memprioritaskan untuk terlihat kaya dengan cara dari ujung kepala sampai ke ujung kakiku semuanya
branded gitu ya, mau apapun lah brandednya, mereknya waktu itu. Nggak usah memprioritaskan terlihat kaya dengan cara atau dengan menggunakan brandnya atau merek orang lain, tapi menjadi kaya yang sejatinya, atau dirimu menjadi orang kaya itu menjadi brand. Maksudku arahnya ke sana. Aku terlalu muter-muter ya. Jadi daripada kita menggunakan brand orang lain, entah itu Louis Vuitton atau Prada, whatever it is, kenapa aku nggak menciptakan brand diriku sendiri? Jadi akunya yang jadi kaya, istilahnya seperti itu kan. Misalnya aku sekarang mulai menciptakan yang namanya kunci hidup. Aku bikin hoodie-nya misalnya, nanti kemana-mana lah ya, arahnya kan ke sana. Hoodie-nya start dari sana, mungkin nanti ke skincare itu next one-nya, dan seterusnya. Jadi aku daripada aku pakai brand-nya orang lain, skincare-nya orang lain, mending aku menciptakan brand atau baju dengan brandku sendiri. Dari sana aku akan menjadi kaya. Begitu juga dengan teman-teman semua ya. Ini apa yang terjadi sama aku ini ibaratnya kayak contoh buat teman-teman semua ya. Karena apa yang aku miliki, teman-teman juga miliki. Kalau misalnya teman-teman tertarik sama aku, itu karena kamu memiliki unsur yang ada di diriku ini. Itu kenapa semua manusia hanya akan tertarik terhadap sesuatu yang nggak semua orang kita tertarik kan. Kita hanya pilih-pilih aja. Entah kenapa aku tertarik sama satu hal orang itu. Ya karena soulmu, dirimu yang sejatinya itu bilang, dia itu kayak kamu loh, kamu punya unsurnya dia itu di dalam dirimu itu. So, deketin aja atau pick up his brain or her brain, atau istilahnya ambil itunya ya yang ada di otaknya dia, pelajari, implementasikan, and be yourself, be your version. Nah, yang terakhir itu adalah talk more, do less, alias tong kosong, nyaring bunyinya. So anyway guys, aku rasa cukup dulu, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.